Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas sedikit tentang seputar perkerisan di Indonesia. Fokus pada periode yang menarik, yaitu zaman Kabudan. Zaman ini merupakan bagian dari masa kuno perkerisan yang terjadi sekitar abad ke-6 sampai 9 atau 10 Masehi. Periodisasi keris zaman Kabudan dalam dunia perkerisan di Indonesia untuk menentukan periodisasi keris, terlebih dahulu para ahli melakukan suatu perkiraan bilah keris yang disebut dengan menangguh. Menangguh berasal dari kata tangguh yang memiliki pengertian suatu cara untuk memperkirakan tahun pembuatan keris, atau bisa juga memperkirakan gaya atau style keris yang merujuk pada wilayah tertentu. Istilah gaya atau style, wujud atau bentuk keris dalam dunia perkerisan disebut dengan pasikutan. Pasikutan atau sikutan adalah istilah untuk menilai gaya irama bentuk serta kesan perawakan tosanasi, khususnya keris. Kesimpulannya adalah dalam zaman Kabudan, sistem periodisasi keris di Indonesia menggunakan metode menangguh untuk memperkirakan tahun pembuatan dan gaya keris. Menangguh berasal dari kata tangguh, digunakan untuk proyeksi waktu pembuatan. Istilah tangguh juga mencakup pasikutan, penilaian gaya keris berdasarkan wilah, yang menjadi kunci dalam menilai irama, bentuk, dan kesan perawakan tosan aji, terutama keris. Periodisasi keris zaman Kabudan bergantung pada perbedaan gaya dan ciri-ciri khas yang teridentifikasi dalam pasikutan, memungkinkan para ahli memahami evolusi gaya keris seiring perkembangan zaman dan wilayah, memberikan landasan untuk pemahaman yang lebih mendalam terkait keragaman dan sejarah perkerisan di Indonesia. Terkait dengan macam pasikutan, mari lanjut untuk membahas beberapa macam jenis pasikutan dalam dunia perkerisan. Yang pertama ada pasikutan kaku, yaitu bentuk bilah keris yang cenderung tidak serasi dan janggal. Yang kedua ada pasikutan wingit, yaitu bentuk bilah keris yang cenderung menimbulkan suasana menyeramkan atau terkesan angker. Selanjutnya ada pasikutan prigel, yaitu bentuk bilah keris yang terkesan tangkas dan terampil. Selanjutnya ada pasikutan sedeng, yaitu bentuk bilah keris yang sedang, tidak terlalu panjang atau tidak pula terlalu pendek. Pasikutan demes, yaitu bentuk bilah keris yang rapi dan enak dipandang. Selanjutnya ada pasikutan wagu, yaitu bentuk bilah keris yang kurang serasi dan kurang harmonis. Selanjutnya ada pasikutan odol, yaitu bentuk bilah keris yang kasar dan terkesan asal jadi. Yang selanjutnya ada pasikutan kembo, yaitu bentuk bilah keris yang hambar. Pasikutan tanpa semu, yaitu bentuk bilah keris yang tidak mempunyai kesan. Selanjutnya ada pasikutan sereng, yaitu bentuk bilah keris yang terkesan galak dan keras. Selanjutnya ada pasikutan bagus atau ayu, yaitu bentuk bilah keris yang terkesan menyenangkan atau luas. Sebagai gambaran, selanjutnya mari kita coba ilustrasikan beberapa bentuk dan rupa keris sesuai dengan ciri-ciri pasikutan yang telah kita bahas di atas. Nah, di sini teman-teman bisa lihat beberapa ilustrasi keris. Sekali lagi saya sampaikan, ini hanya sekedar
ilustrasi untuk gambaran kita bersama. Yang pertama ada pasikutan kaku dengan bentuk bilah keris yang cenderung tidak serasi dan janggal ya. Nah, yang kedua ini ada pasikutan wingit dengan bentuk bilah keris yang cenderung menimbulkan suasana menyeramkan atau terkesan angker. Nah, ini selanjutnya ada pasikutan prigel nih, dengan bentuk bilah keris yang terkesan tangkas dan terampil. Tangkas mungkin bisa diasumsikan dalam hal tangkas pembuatan bentuk bilahnya. Tangkas dalam hal ini coba akan kita artikan sebagai ketangkasan dari si empu pembuat sehingga mampu membuat detail keris yang cukup bagus ya. Terus selanjutnya ada pasikutan sedang, ini seperti gambar nomor 4 dengan bentuk bilah keris yang sedang, tidak terlalu panjang atau tidak juga terlalu pendek. Nah, gambar 5 ini ada pasikutan demes dengan bentuk bilah keris yang rapi dan enak dipandang. Untuk gambar ke-6 ini ada pasikutan wagu dengan bentuk bilah keris yang kurang serasi dan kurang harmonis. Di sini teman-teman bisa lihat dengan bentuk lo yang kurang tegas ya, dia nggak terlalu terbentuk sempurna sehingga dipandang agak sedikit wagu, kurang sempurna. Yang saya maksud adalah biasanya pada umumnya lo keris itu ada yang sedikit lebih dalam bentuknya, dan ini kita lihat lo-nya sedikit datar saja, jadi kurang harmonis menurut pandangan kita ya. Untuk yang ketujuh ada pasikutan odol dengan bentuk bilah keris yang kasar dan terkesan asal jadi. Ini foto besarnya, sebenarnya ini foto kerisnya agak sedikit kasar ya, tapi karena ini diperkecil jadi mungkin kurang terlihat pasti kekasarannya seperti apa. Gambar nomor 8 ini ada pasikutan gembo dengan bentuk bilah keris yang gambar. Gambar ke-9 ini ada pasikutan tanpa semu dengan bentuk bilah keris yang tidak mempunyai kesannya juga biasa-biasa saja. Untuk yang ke-10 ada pasikutan keris dengan bentuk bilah keris yang terkesan galak dan keras. Bilahnya ini kelihatan sangat gagah ya, hitam dia dan sangat padat, jadi tingkat kekerasannya cukup luar biasa. Yang ke-11 atau yang terakhir ini ada pasikutan bagus atau ayu dengan bentuk bilah keris yang terkesan menyenangkan atau luas. Nah, di sini kita gunakan ilustrasi dengan keris dapur Megantara yang menurut pandangan saya pribadi itu keris Megantara cukup memiliki bentuk look yang sangat bagus ya, karena dia serasi di tengah, terus di atasnya ada lurus dan terkesan menyenangkan atau luas pada saat dipandang. Oke, saya rasa cukup ini dulu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang keris. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan menyukai, berlangganan, dan membagikan video edukasi ini agar semakin banyak pihak yang dapat menggali kekayaan sejarah dan budaya perkerisan di Indonesia. Mari bersama-sama memelihara warisan nenek moyang kita dan menghargai keindahan serta kebijaksanaan yang terkandung dalam setiap keris. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Tetaplah selalu setia menemani kami di channel YouTube ini.